Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pengolahan gas. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Maria Benedikta Mizi Arganana Lalamafu dengan NIM 2114-20035 dari kelas Refinery 1B. Di sini sudah terlihat tabel of content. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari proses pengolahan gas sendiri. Lalu yang kedua, kita akan membahas mengenai komposisi dari gas bumi. Yang ketiga, membahas mengenai mekanisme pengolahan serta produk yang dihasilkan. Yang keempat, ada sistem transportasi gas. Dan yang kelima, terdapat manfaat, kelebihan, serta kekurangan dari gas bumi. Nah, yang pertama, pendahuluan ini kita akan mengetahui dulu apa itu gas bumi dan juga proses dari pengolahan gas bumi. Untuk gas bumi ini sendiri, gas bumi merupakan komponen dari suatu campuran yang mudah terbakar dan tersusun atas gas-gas hidrokarbon dengan karakteristik gas dalam keadaan murni dan tidak merusak lingkungan. Mengapa gas bumi ini tidak merusak lingkungan? Karena dia memiliki karakteristik pada keadaan murni, yakni seperti tidak berbau, tidak berwarna, dan juga tidak berbentuk. Natural gas atau gas alam ini dia juga merupakan komponen yang sangat vital dalam suplai energi dikarenakan karakteristiknya yang bersih, aman, dan paling efisien jika dibandingkan dengan sumber energi yang lain. Lalu, untuk proses pengolahan gas sendiri ini merupakan proses industri yang dirancang untuk pembersihan gas alam mentah dengan memisahkan kotoran dan berbagai non-metana hidrokarbon serta cairan yang akan menghasilkan atau yang kita kenal sebagai dry natural gas. Nah, berikutnya, di sini terdapat klasifikasi dari gas bumi sendiri. Yang pertama, ada non-associated gas. Non-associated gas ini adalah yang terjadi secara alamiah berupa fase gas dan tidak berasosiasi dengan sumber minyak bumi. Lalu yang kedua adalah associated gas. Associated gas ini di mana gas berupa gas cup atau associated atau solution dissolved, yaitu gas ini terlarut dalam minyak bumi pada sumber minyak bumi. Nah, setelah mengenai klasifikasi minyak bumi, gas bumi juga memiliki karakteristik. Di sini ada sifat-sifat dari gas bumi. Dalam proses pengolahan gas, sifat-sifat fisik ini merupakan parameter yang penting untuk memprediksi perilaku gas dalam tiap kondisi operasi, di mana nantinya dapat dibuat cara penanganannya yang sesuai dan aman. Ini adalah beberapa sifat-sifat fisik dari gas yang penting, yaitu ada kompresibilitas, berat molekul, density, specific gravity, bubble point, dew point, tekanan uap, temperatur kritis, tekanan kritis, specific heat atau panas dari gas sendiri, kalor laten, viskositas, dan yang terakhir ada panas peleburan. Lalu berikutnya kita juga harus mengetahui seperti apa impuritas pada gas atau zat pengotor yang terdapat dalam gas sendiri. Gas alam yang masih mengandung banyak kontaminan atau impurities, terutama gas asam yang disebut sebagai sour gas. Sour gas ini memiliki kandungan kontaminan yang tinggi. Lalu, gas alam yang punya kontaminan rendah yang disebut sebagai sweet gas. Nah, adapun kontaminan dari gas alam tersebut, diantaranya yang pertama ada hidrogen sulfida atau H2S. H2S ini merupakan suatu gas yang tidak berwarna, lebih berat dari udara, sangat beracun, korosif, dan berbau. Penanganan yang serius harus dilakukan pada daerah yang terdapat H2S. Yang kedua, ada karbon dioksida atau CO2. Ini merupakan suatu gas inert yang tidak berwarna dan tidak berbau. Gas ini menurunkan tingkat pembakaran atau heating value dari gas alam bila dikombinasi dengan adanya air dan akan membentuk senyawa korosif atau senyawa pengerat. CO2 ini tidak beracun dan mudah larut dalam air. Lalu yang terakhir, ada merkaptan sulfur dan senyawa sulfur lainnya. Ini adanya senyawa merkaptan dan senyawa sulfur lain akan menyebabkan korosi, bau, serta pencemaran lingkungan bila gas tersebut dibakar. Nah, kita masuk pada pembahasan yang kedua mengenai komposisi kimia dari gas. Dalam gas alam, ada pun komponen utama yang tergantung atau yang terkandung di dalamnya seperti metana dengan nama kimianya CH4. CH4 ini merupakan molekul hidrokarbon. Selain itu, gas alam ini juga mengandung etana atau C2H6, propana C3H8, dan butana C4H10. Selain dia mengandung metana, etana, propana, dan butana, gas alam ini juga mengandung gas-gas yang mengandung sulfur atau belerang. Nah, seperti yang terlihat pada gambar, metana atau CH4 ini kandungannya
yaitu 80-95%. Untuk etana atau C2H6 ini kandungannya 5-15%. Untuk propana C3H8 kurang dari 5%. Dan yang terakhir ada butana C4H10. Presentasinya atau kandungan yang dimiliki adalah kurang dari 5%. Itulah komposisi dari kimia gas. Nah, berikutnya kita masuk pada mekanisme pengolahan gas bumi serta produk yang akan dihasilkan. Gas alam biasanya terbentuk bersama minyak bumi yang berasal dari tumbuhan dan hewan yang sudah mati berjuta tahun yang lalu. Bangkai atau fosilnya ini akan terendap di bawah tanah dan membentuk lapisan-lapisan. Tekanan dan panas di bawah tanah mengubah bangkai itu menjadi gas dan minyak. Selain terbentuk dari bangkai atau fosil, gas ini juga bisa terbentuk dari pengolahan batu bara. Ini adalah alur proses pengolahan gas, yang dimana pertama, gas alam ini didapat dari hasil pengeboran sumber produksi, ada nomor 1. Lalu nomor 2, terdapat separasi. Nah, separasi ini, gas alam tersebut akan melewati separator untuk memisahkan gas alam dari kondensat. Ini merupakan tujuannya untuk memisahkan gas alam dari kondensat, minyak, dan kandungan air yang mungkin masih tergabung di dalamnya. Kondensat, minyak, dan air saat pengolahan dia akan keluar melalui bagian bawah separator, sedangkan untuk gas yang sudah dihasilkan, gas alam ini akan keluar melalui bagian atas separator untuk berlanjut ke tahap berikut. Nah, setelah melewati proses separasi, kita masuk pada tahap treatment pada nomor 3. Treatment ini dikenal sebagai pemurnian gas alam dari bahan pengotor atau impurities. Ada tahap treatment terbagi menjadi 3. Yang pertama ada gas whitening. Tujuannya ini untuk menghilangkan H2S dan juga CO2. Lalu yang kedua terdapat gas dehydration. Gas dehydration ini tujuannya itu untuk menghilangkan kandungan air H2 atau 2O yang terdapat pada gas alam sendiri. Lalu yang terakhir, Hg removal. Tujuannya ini untuk menghilangkan kandungan merkuri atau Hg. Setelah melewati tahap treatment, selanjutnya gas alam ini akan masuk pada tahap keempat, yaitu fraksinasi. Setelah melewati tahap treatment, komponen yang tersisa pada pengolahan gas bumi ini yaitu hidrokarbon seperti C1, C2, C3, C4, C5, C6, dan C7 akan difraksinasi atau dipisahkan untuk selanjutnya diolah lebih lanjut menjadi sebuah produk. Nah, setelah melewati tahapan fraksinasi ini atau pemisahan ini, produk yang dihasilkan seperti LNG, CNG, dan juga LPG. Untuk LNG atau liquid natural gas ini, dia mengalami pendinginan dan juga pencairan. Liquid natural gas atau LNG, gas dengan komposisi metana 95%, serta terdapat sedikit etana, dia didinginkan dengan suhu mencapai minus 160 derajat Celcius, sehingga LNG ini akan berubah menjadi fasa cair. Lalu, terdapat CNG. CNG atau kompresi natural gas ini, gas dengan komposisi seperti LNG, akan tetapi dia dibentuknya dengan cara ditekan dengan pressure tertingginya yaitu sekitar 200 bar dan masih berfasa gas. CNG mengalami kompresi. Lalu yang berikutnya, yang ketujuh, ini adalah gas pipeline, yaitu setelah mendapatkan hasil produk ini, gas akan dijual atau dialirkan melalui jalur pipa. Lalu terdapat NGL atau natural gas liquid atau C2+, di sini ada LPG, refrigeran, dan kondensat. Gas dengan komposisi C2 berfasa liquid atau cairan digunakan untuk LPG, C2 dan C3, refrigeran ataupun sebagai kondensat. Demikian ini alur dari proses pengolahan gas. Berikutnya, nah, setelah melewati alur proses pengolahan gas yang begitu cukup panjang, maka didapatkan hasil dari proses pengolahan gas bumi. Adapun hasil dari proses pengolahan gas bumi yang didapatkan adalah yang pertama ada LNG liquid natural gas, yang kedua LPG atau liquid natural gas juga, dan yang ketiga CNG atau PBG atau compressed natural gas. Seperti gambar yang tertera bisa terlihat di sini hasil dari produk pengolahan gas bumi. Nah, kita masuk pada mengenai sistem transportasi dari gas bumi. Mengenai sistem transportasi pada gas bumi terbagi menjadi 3. Yang pertama, transportasi melalui pipa salur. Yang kedua, transportasi dalam bentuk liquid natural gas atau LNG.
Dia menggunakan transportasi kapal tanker LNG untuk pengangkutan dalam jarak jauh. Lalu yang ketiga, transportasi dalam bentuk komersil natural gas atau CNG. Transportasinya ini bisa digunakan di daratan menggunakan transport fuel tanker maupun kapal tanker CNG. Nah, masuk pada peta konsep yang terakhir atau bagian kelima. Di sini kita akan membahas mengenai pemanfaatan, kelebihan, dan kekurangan dari gas bumi. Yang pertama, ada pemanfaatan. Setelah melewati proses pengolahan dan dari hasil produk, gas bumi dimanfaatkan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga gas atau uap. Yang kedua, sebagai bahan bakar industri ringan, menengah maupun berat. Yang ketiga, sebagai bahan bakar kendaraan bermotor atau BBG atau NGV. Yang berikutnya sebagai sumber kebutuhan gas rumah tangga atau LPG. Dan yang terakhir sebagai bahan baku petrokimia, metanol, dan bahan baku plastik seperti LDPE, LLDPE, HDPE, PE, dan PVC, dan sebagainya. Nah, mengenai kelebihan dan kekurangan dari gas bumi, untuk kelebihannya sendiri, gas alam ini merupakan bahan bakar fosil dalam arti termogenik, namun dianggap lebih ramah lingkungan karena emisi karbon yang dihasilkannya itu rendah setelah pembakaran. Pembakarannya ini pembakaran bersih, sehingga dia memancarkan 60% sampai 90% lebih sedikit polutan asap. Untuk kekurangannya gas bumi ini, gas alam ini sangat stabil dan bisa berbahaya jika ditangani atau diangkut sembarangan atau tidak dengan sesuai prosedurnya. Gas alam ini mengapa bisa terjadi hal seperti begitu? Karena sejatinya dia tidak berwarna, tidak berasa atau hambar. Itulah mengapa sehingga untuk mendeteksi kebocoran atau trouble yang terjadi itu sangat sulit. Nah, gas alam ini juga masih menimbulkan emisi gas rumah kaca atau membuat pemanasan global. Baik, demikianlah presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga apa yang saya jelaskan ini dapat menjadi bahan belajar dan juga dapat membuka wawasan bagi khalayak ramai dan penonton yang lainnya. Sekian dan terima kasih.